Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di konten pertama kami. Ya, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Jadi di konten pertama kami ini, kami akan membahas tentang sesuatu nih yang ditunggu-tunggu ya tentunya. Kalian kepo ya. Jangan skip video ini sampai akhir. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya dari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Udah kenal? Gak sayang. Baik, dari saya Alia Faratunisa, biasa dipanggil Alia, bisa dipanggil Ayah atau Nisa atau siapapun. Saya nengok kok. Saya dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 23, dan saya berasal dari Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Dan ada teman saya Siska Nur Alifa, biasa dipanggil Siska, kelas 11 MIPA 4 nomor absen 29. Alamat rumah saya dari Desa Kalakancong, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya ada Nah, kalau nama saya Yonatan Jiren Siswanto, biasanya dipanggil Jerry. Saya juga berasal dari kelas yang sama, yaitu 11 MIPA 4. Alamat rumah saya ada di Jalan Bojosari, RT 1 RW 12. Nah, ada yang terakhir nih. Nah, saya yang terakhir, perkenalkan nama saya Zaki Maindra dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 35. Alamat rumah saya berada di Desa Majapura, RT 2 RW 5 Kecamatan Bukitsari. Saya biasa dipanggil Zaki oleh teman-teman saya. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi di sini kita membahas apa nih guys? Membahas tentang sesuatu ya yang mungkin membawa perubahan banyak ya. Ya, dan harus banyak persiapan nggak sih? Ya, Baik, jadi kalian sadar nggak sih? Kita kan udah berada di penghujung tahun. Kurang berapa bulan lagi nih? sekarang udah November, berarti ya kurang lebih 1 bulan lah ya. Satu bulan lagi. Cepet banget ya sih? Ya. Dulu kita kayak baru masuk kelas 10, sekarang udah kelas 11 aja. Terus Nanti 12, kelas 12, lulus universitas, kerja. Tiba-tiba dari 2000 berapa itu udah 2020 aja, udah 2022 aja, nanti tiba-tiba 2023 aja, nanti tiba-tiba udah di 2045 aja tuh. Kita udah 40 tahun ya. Iya. Kayak udah tua. Udah tua banget ya. Iya. Terus di 2045 ini kan kayak orang-orang pada apa ya? Pada kayak semangat banget nggak sih, kayak Indonesia di 2045 Itu tahun ini spesial kayak gini. ya bagi Indonesia. Tahun apa tuh? Indonesia tuh mencapai umur ke 100 tahun. Iya, dari 1945 ke 2045. 1 tahun ya. Mana tahun itu juga dijuluki sebagai tahun keemasan Emas Indonesia. Indonesia. Tahun emas itu maksudnya apa sih yang dimaksud Tahun emas itu karena pada di 2045 itu Indonesia itu mengalami bonus demografi. Nah, bonus demografi ini kejadian di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Nah, secara sederhana ya berarti kayak yang umur 15 tahun, remaja atau dewasa itu lebih banyak ya daripada usia yang lansia kayak gitu ya. Nah, kan udah remaja banyak, dewasa juga banyak. Itu tuh kayak mungkin akan menjadikan dampak nggak sih, ada positif dan negatif ya kan? Positifnya dan negatifnya. Iya, ada negatifnya. Apa tuh yang positif? Kalau yang positif itu kita bisa merubah Indonesia menjadi negara yang maju ya kan, karena banyak banget anak muda yang usia 15 sampai usia dewasa. Itu kan kayak masih fresh lah ya pikirannya, masih prima-prima gitu ya. Itu bisa membuat perubahan loh. Tapi ada juga loh dampak negatifnya ya. Kalau dampak negatifnya itu mungkin kayak misal nih, kan udah banyak remaja semua, udah banyak orang dewasa, tapi mereka itu nggak produktif, ya kan? SDM-nya juga masih rendah. Itu kayak jadi PR banget nggak sih buat kita semua nih, kita yang di tahun 2045 mungkin bakal menjadi orang tua, ya kan? Kita mungkin harus mendidik anak kita ya supaya menjadi orang yang berguna gitu ya. Tapi kalau soal ngomong-ngomong tentang mendidik anak kita, tapi pernah dilihat nggak sih kayak tentang kenyataannya di tahun sekarang aja banyak angka kemiskinan di Indonesia. Terus juga kualitas pendidikan kita itu masih tergolong rendah, bahkan dalam lingkup Asia Tenggara saja mungkin itu masih 2 terbawah dari itu. Tapi menurut kalian apa sih yang bisa bikin mungkin sesuatu hal yang membuat bangsa Indonesia itu bisa lebih positif, bisa lebih berpikiran lebih baik itu
apa yang harus kita persiapin sih? Yang harus persiapin tentu saja pertama banget nih. Jadi pertama itu kayak dari tingkat pendidikannya nggak sih, ya kan? SDM-nya itu harus diperbaiki ya SDM-nya. Maka dari itu pemerintah kita kan udah menggalakkan program sekolah wajib 12 tahun ya kan, untuk apa ya, untuk kayak meningkatkan kualitas SDM kita semua. Lalu kalau nggak ditingkatin itu ya kayak bakal menyebabkan pengangguran nggak sih? Soalnya kan SDM yang rendah itu termasuk salah satu faktor adanya pengangguran, penyebab pengangguran ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong soal pengangguran ya, zaman sekarang aja udah banyak banget pengangguran. Lagi pandemi itu ya banyak yang di PHK. Iya. Kalau mikir ke tahun yang ke depan itu akan semakin banyak atau malah angka pengangguran itu menjadi berkurang? Ya itu mungkin tergantung kita ya, remaja kita sekarang itu ngapain. Kalau kita banyak belajar, banyak melakukan hal yang positif, seperti kayak kita tuh belajar tentang teknologi ya. Soalnya kan semakin ke depan, tahun ke depan kan teknologi mesti bakal semakin maju dan berkembang kan. Jadi kayak kita tuh harus bisa pintar-pintar menguasai iptek ya kan. Kalau misal di sekarang kan perusahaan-perusahaan banyak yang kayak apa ya, memanfaatkan teknologi untuk bekerja. Sekarang aja udah banyak kayak work from everywhere ya, kayak bekerja di mana-mana, bisa dari mana saja kayak gitu loh. Makanya kita harus jangan gaptek dulu nih ya. Ya. Lalu kalau selain itu mungkin kayak kan ada pengangguran selain disebabkan oleh SDM yang rendah, itu bisa disebabkan oleh karena kayak sedikitnya lapangan pekerjaan ya kan. Soalnya kalau di masyarakat kita itu masih banyak berpikiran kayak lebih mending tuh kayak kuliah terus habis itu kerja di bawah orang kayak gitu di suatu perusahaan gitu ya. Intinya kayak lebih banyak yang memilih menjadi tenaga kerja terdidik ya kan, kayak guru, polisi, pilot dan lain-lainnya yang harus menempuh pendidikan. Kayak sebenarnya itu nggak salah nggak sih? Iya, nggak Kayak salah. sebenarnya itu juga pasti ada suatu hal yang baik ya. Iya. Kayak mereka juga pasti lebih memikirkan mungkin masa depannya, mungkin lebih menata. Cuman kalau dipikir-pikir itu sedikit merugikan kita nggak sih? Kayak semakin banyaknya orang yang bersaing, dimana kalau kita nggak bisa mau diri kita sendiri tuh nggak mau bersaing sama orang lain, apalagi sekarang itu sudah dunia sudah sangat luas ya, apalagi persebaran itu sudah sangat internet sudah sangat cepat ya, jadi mungkin akan susah nggak sih kayak kalau kita terlalu berpatok dengan pekerjaan yang itu aja. Kayak seharusnya kita tuh harusnya lebih menanamkan nggak sih, kayak Indonesia tuh menurut saya tuh kurang untuk menanamkan jiwa rasa kewirausahaannya itu loh. Tapi menjadi PR kita selaku anak muda itu kita harus pintar-pintar dalam kayak menanamkan pendidikan kayak keterampilan di bidang entrepreneur ya terutama. Entrepreneur. Itu ya terutama karena itu kayak penting loh fondasi iya untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran yang tinggi. Jadi Dimana- kita itu nggak hanya bergantung pada suatu perusahaan, namun kita juga bisa menciptakan perusahaan itu perusahaan sendiri. Kayak gitu loh. Terus juga kayak apa ya, persebaran tenaga kerja juga kayaknya kurang merata nggak sih? Iya, Kayak benar. banyak Banget. ya orang yang dari pulau lain, misal Pulau Kalimantan itu pada ke Jawa loh. Jadi di Jawa itu populasinya menambah ya kan? Dan pekerjaannya itu hanya berpusat di situ nggak sih, kayak jadi daerah-daerah yang lain kurang Ya. kurang diperhatikan, kurang dipakai untuk bisa dimanfaatkan lebih baik gitu. Padahal kalau misalkan banyak yang di Jawa, terus pulau lain kan otomatis jadi kayak kurang ya, mungkin banyak permintaan ya. Nah itu bisa dijadikan kayak faktor untuk usaha ya, karena usaha itu harus ada permintaan ya kan. Kayak mungkin ada membangun sesuatu swalayan atau apa kayak gitu di daerah-daerah terpencil. Terus juga di pulau-pulau lain kan banyak itu pertambangan seperti di Papua contohnya. Betul. Itu sebenarnya menjadi peluang yang sangat Iya. tapi kok kayaknya rakyat itu sangat Sangat jarang ya yang minat. jarang yang minat di bidang itu. Maka dari itu tuh kayak pemerintah sekarang kan, kalian tahu nggak sih, kemudian kayak lebih menanamkan program-program untuk pelatihan kerja kayak program kartu prakerja ya kan, lalu kayak di jenjang SMK banyak banget pelatihan ya kan, PKL, lalu banyak banget juga yang buka kayak pelatihan bisnis di bidang kayak pastry kayak gitu kan, kursus.
Lalu juga selain itu ya SMA nih, SMA yang dikenal dengan IPA dan IPS yang nantinya kayak kuliah kayak gini, ternyata juga udah ditanamkan pelajaran kewirausahaan, yaitu pelajaran PKWU ya kan? Oh, salah satunya Iya. itu ya. Itu pelajaran yang juga harus kita Iya, tentang kewirausahaan agar dapat membuka lapangan kerja dan akhirnya mengurangi angka pengangguran yang tinggi. Di mana angka pengangguran yang tinggi itu udah didata ya, kayak dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2022 itu angka pengangguran di Indonesia sudah mencapai 8,47 juta orang. Wow. ya itu tinggi banget nggak sih? Banyak banget. Kayak kita nggak boleh nih jadi 8 juta lagi, apalagi menyumbang jadi lebih banyak ya. Kayak harus lebih produktif, ya kan? Terus juga kayak sesuatu yang kayak misal di Indonesia Mas, banyak orang kita yang jadi orang tua tuh harus persiapan juga kan. Nah, ya kayak harus lebih open minded gitu ya sama keinginan anak kayak gitu. Terus tidak boleh kayak misal miskinnya, kayak misal anak pengen kayak kan misalnya banyak pandangan yang bilang kalau pedagang dan lain itu kayak kurang tepat. iya kurang berbanding gitu nggak sih? Itu harus dirubah nggak sih cara pandangnya? Ya, padahal pedagang itu kan salah satunya merupakan pengusaha. Ya pengusaha Bisa. setidaknya mereka itu bisa menjadi bos untuk diri Iya. sendiri. Bukan berarti pekerjaan yang lain itu kayak nggak baik loh ya. Lalu juga untuk itu kayak kalau tadi kan kita udah singgung tentang pendidikan. Kalau di kita kan pendidikan masih rendah ya. Kalau ya banyak yang masih putus sekolah. Apalagi survei dari PISA yang beberapa tahun lalu itu mengatakan kalau tingkat literasi kita itu masih rendah ya kan. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor pengangguran. Lalu kalau ngomong-ngomong pengangguran, kita ini sebenarnya pengangguran juga atau enggak sih? Soalnya kan kayak kalau Kita dibilang nggak berpenghasilan ya. kita nggak berpenghasilan loh. Kita juga kayak Sebenarnya itu umur untuk angkatan kerja sendiri itu berapa sih? 15 tahun. 15 Ya, tahun. jadi kita tuh masih bisa dibilang angkatan kerja, kita angkatan kerja. Makanya jadi itu saya tanya, kita pengangguran tahu enggak nih? Pengangguran atau enggak nih? Laporan. Gimana? Pekerjaan kita apa sih? Pekerjaan kita di sekolah dong. Mengerjakan Ya. tugas. Betul. Berarti itu menjadi pekerjaan kita atau kita bisa dikatakan pengangguran? Mungkin kita bisa, tapi bisa aja enggak. Soalnya kan kita kalau dikatakan pengangguran itu kayak nggak ngapa-ngapain. Ya kita enggak kan ya. Kita mah banyak Kita tugas. sekolah ya. Itu baru pengangguran ya. Ya, kita banyak tugas, banyak hal yang harus dipelajari lagi dan lain sebagainya. Namun bicara faktor pengangguran itu, ternyata faktor pengangguran itu ada bentuk kemiskinan juga loh. Oh iya betul. Itu bagaimana loh kok bisa miskin jadi pengangguran? Apakah mereka tidak ada semangat untuk menjadi Iya. lebih maju atau bagaimana? Mereka itu mungkin kayak apa ya? Mungkin dari lingkungan ya. Lingkungan kan membentuk kita ya. Mental juga Ya masih. mental dari mindset. Mungkin mereka juga miskin. Mereka juga miskin secara mindset. Maaf bukannya gimana, tapi kayak mindset mereka itu kayak masih mindset orang miskin nggak sih kayak Tidak mau berusaha dan nggak mau mengambil resiko untuk maju ke ya depan. maka dari itu sih kayak apa? Minta. Iya. Lah, maka solusi untuk itu apa? Ya mungkin kayak harus kayak apa ya? Harus lebih kayak berinteraksi kepada semua nggak sih, apalagi ini udah ada handphone kayak gitu kan ya, mempermudahkan kita berinteraksi. Daripada kita menggunakan dengan hal-hal yang kurang baik, Berarti itu mending kita dari untuk situ, lebih itu dari yang terkecil dulu ya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, seperti contohnya seperti handphone. Karena kayak Sekarang semua itu punya handphone. Serba juga sih. Semua itu Kita punya juga- handphone dan handphone itu digunakan untuk apa? kita bisa cari info, bisa mungkin untuk berubah mindset kita ya, mungkin yang masih terbilang mampu miskin atau gimana gitu. Mungkin kita juga bisa jadi agen menginfluence ya kan teman-teman semuanya, mungkin masih memiliki mindset yang agak kurang seperti ini. Lalu untuk masalah kayak apa ya, sesuatu yang terkait tenaga kerja nih, kan ada terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Kalau yang terdidik itu sudah saya sampaikan ya tadi, kayak guru, pilot, polisi, dan lain-lain. Pokoknya yang menempuh pendidikan harus dia. Kalau yang terlatih itu yang kayak misal menjahit, montir, ya atau enggak berwirausaha lah ya, itu mungkin bisa terlatih. Nah kalau tidak terdidik dan tidak terlatih itu kayak misal ya mungkin atau enggak
Tapi kalau arsiteknya nggak mungkin ya. Kalau arsiteknya itu sedikit ya. Itu beda lagi ya. Mungkin kayak tukang parkir nggak sih? Ya. Itu yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Lalu kalau ngomongin kayak pekerjaan ini, kalian semua ini nanti kalau lulus mau jadi apa? Ya sih kayak kalian tuh mau mikirnya mau jadi apa Iya. sih? Kita tuh kan sebenarnya lagi lulus ya kayak apa sih keinginan kita untuk maju ke depannya kayak mulai dari ayah deh. Iya. Gimana? Kamu kan mau jadi gimana? Nah, jadi ya bicara ini saya tuh hobi di bidang seperti kayak mengolah tanaman-tanaman begitu loh. Oh, iya. Dari tanaman. Iya. Alam banget gak sih? Dari situ saya itu berpikiran kayak gimana ya nanti saya itu mengembangkan teknologi untuk yang nantinya berhubungan dengan tanaman-tanaman tentunya, tapi itu seperti yang lebih Modern kayak gitu ya. modern karena ya dilihat lagi untuk kedepannya itu kayak misalnya sekarang juga pekerjaan kan apa sih Kayak misalnya jarang banget. kalau menanam, cuma menanam kayak petani itu mungkin bakal dianggap sebelah mata Iya, ya. Kayak cuma Sebelah panas Lama banget. sekarang itu butuh kayak kemodernan untuk menjadi lebih Iya, untuk- unggul nggak sih? Padahal untuk bertani aja kita butuh suatu kayak tekniknya tersendiri. Iya. nggak Iya sih? betul, Kayak- itu nggak main-main. Iya, nggak cuma kayak nanam-nanam doang. Iya, enggak. Nggak semua orang bisa juga kak. Nah, jadi saya tuh kayak ingin bukan mendirikan sih ya, kayak Membuka lah ya lapangan usaha baru bagi orang-orang lain ya. yang terutama dalam bidang Tanaman pertanian ataupun ya, gitu. Tapi yang agak modern. agak modern. Mungkin juga bisa membuka toko bunga ya. Di sini kan toko bunga belum ada ya. Kayak membuat buket gitu. Jadi kedepannya itu kita nggak serba instan semua. Iya kita kan? itu Kayak harus proses Iya, lah ya ya. harus Iya. proses. Iya. Iya. Untuk Nggak yang kita itu generasi kita Iya, sekarang itu iya, nggak iya. instan banget cuma gara-gara Nggak. ada HP nggak sih kayak Betul. kita cuma berpikiran cuma pengen instannya Apa aja. searching? Apa searching? Ya, Betul. kayak anak sekarang tuh kayak mungkin Kalau kayak makan aja udah GoFood, Iya, instan betul. gini, Kita tinggal rebahan beli aja. di Alfamart itu Tapi pernah pikir nggak sih karena kegampangannya itu bikin kita jadi semakin malas nggak iya, sih? kayak kayak males. padahal kita itu dituntut untuk maju, tapi kadang-kadang kemajuan itu sendiri yang bikin Iya. kita mundur nggak sih? betul. Nah, jadi saya kan udah cerita nih saya mau apa ke depannya. Sekarang tinggal Mbak Siska. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada apa ya kayak yang spesifik itu belum tahu banget apa apa. Aku niatnya mau kalau misalnya mau lanjut kuliah nih aku mau lanjut ke bidang biologi kalau nggak bioteknologi. Oh iya. Karena ini juga sangat penting banget sih di perkembangan tahun-tahun Ya, berikutnya, karena emang tahun depan. biologi itu kan kayak apa ya sepanjang masa ya dibutuhkan nggak sih? Mau udah semaju apapun itu kayak tetap aja dibutuhkan ya kan? Ya, bioteknologi. Ya, bioteknologi. Oh ya, bioteknologi sama tanaman ya mungkin bisa kolaborasi ya. Lanjut ke Kalau dari saya sendiri sih mungkin dari suatu cita-cita sama keinginan hobinya mungkin beda ya. Dari keluarga saya sendiri itu semuanya mungkin memiliki kemampuan yang sama yaitu memasak. Jadi saya juga karena dari keluarga itu saya agak tertarik tentang dunia FBB food apa ya tentang food beverage kayak tentang gimana kulineran gitu Oh, loh. iya. Kayak- perkulineran. Betul dong. Iya. Kerja ya mana lagi kayak kerjanya udah makan doang dapat duit lagi kayak Nah, iya, betul. enak banget ya sih. Itu pekerjaan yang diidam-idamkan Iya. semua orang sih ya. Terus juga bisa membuka lapangan kerja mungkin buka nggak harus yang berpendidikan tinggi Iya. itu juga bisa mencakup orang-orang yang mungkin belum punya biaya atau apa yang belum bisa ke sekolah tinggi Iya, itu betul. bisa untuk membantu bisa ikut serta lah untuk berperan untuk meningkatkan apalagi kuliner di Indonesia kan kaya ya Banyak ya. bisa diperkenalkan sama luar negeri itu juga bisa menjadi salah satu cara gimana kita memperkenalkan Indonesia ke mata dunia gitu. Nah terus kalau saya nih, giliran saya, kalau saya sendiri sih mungkin kayak agak sejalan ya dengan hobi saya. Hobi saya ini kan menulis ya. Jadi kayak saya itu pengen kayak bekerja sebagai kayak copywriting gitu loh.
atau mungkin saya juga bisa bercita-cita saya ingin membangun perusahaan yang tentang kayak mendirikan iklan, lalu menulis blog dan juga percetakan. Wow, dan itu membutuhkan Iya teknologi. benar. Terus juga mungkin bisa dilihat dari kayak tingkat literasi sekarang ya mungkin kayak agak membutuhkan sedikit ya, dan saya juga bisa kayak menciptakan buku yang mungkin dirasa itu menarik ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kayak lihat buku tuh kayak apalagi yang banyak tulisan ya agak membosankan gitu. Itu kayak butuh inovasi nggak sih? Nah, jadi sebenarnya walaupun pekerjaan kita itu kayak ya kecil-kecil, Kayak kecil-kecilan gitu. kecil-kecilan, kurang ada hasilnya kurang kalau nggak segede orang-orang yang bekerja di perusahaan besar gitu lah ya ini. Nah, itu kan juga Tapi juga kayak ya mungkin kalau misalnya jadi gede itu bakal bermanfaat loh. Kayak kita nggak boleh ngeremehin satu sama lain gitu loh. Nggak boleh ngeremehin yang pedagang atau petani, ataupun nggak boleh ngeremehin yang kayak misal penulis gitu kan, biasanya penulis kayak diremehin. Lah kayak cuma nulis doang kayak gitu. Iya, terus kalau tadi nih kita udah bahas ke 2045, kayak udah banyak banget ya sih. ya Menyebar- liburnya banyak menyebar banget kemana sih. nih? Kalau di 2045 sendiri itu mungkin jadi persiapan kita ya sebagai orang tua. Persiapannya itu kayak Persiapan kita dari generasi muda yang menuju yang jadi bakal jadi orang tua nih menjadi orang tua di 2045. tahun tersebut. Iya. Ya itu kayak selain SDM itu kayak kita tetap menanamkan nilai keagamaan gitu Betul ya kan. banget nggak sih kayak mungkin akhir-akhir ini banyak nilai keagamaan yang udah mulai Iya, udah muncul gara-gara kemajuan juga nih. ya makanya Sekali lagi kayak kemajuan malah membawa kemunduran gitu kita sendiri. Jadi kayak pinter-pinter kita lah ya buat memanfaatkan kemajuan itu ya bisa bangun semua nggak sih, bisa bikin perubahan ya. Perubahan itu harus ke arah yang positif. Positif. Jangan yang Jangan negatif. malah kita digambangkan oleh kemajuan itu, malah kita menjadi terbiasa dan dengan tergantung sama apa yang udah kita dapatkan gitu. Iya. Pokoknya kemajuan ini jadi mempermudah lah ya. Contohnya di bidang ketenaga kerjaan ya. Kita kan misal kita jadi tenaga kerja, kita udah bisa bekerja loh dari mana saja loh kan, lewat laptop. Bahkan sekarang udah ada fitur-fitur kayak tambahan seperti Zoom kayak gitu kan. Jadi sekarang kayak rapat itu nggak perlu kayak satu ruangan kayak gitu. Mungkin pembahasannya kayak Udah berapa lama Iya, udah kan? berapa. Kayak udah ya kita udah bahas tentang tenaga kerjaan di Indonesia. pekerjaan di Indonesia, faktor-faktor Ya pengangguran itu sebabnya apa saja. ada solusi dari masalah pengangguran. Solusi kalau mungkin dari solusi pengangguran itu yang pertama ya, Buka pelatihan. ya membuka pelatihan ya kan. mungkin dari kalau dari pemerintah itu ya Ya kayak dari membuka segi pemerintah. bisa mungkin membuka banyak pelatihan-pelatihan khusus untuk anak-anak yang mungkin minat dalam bakat bidang tertentu itu bisa dikembangkan lagi untuk apa ya bisa improve lah skillnya. Kalau mungkin dari diri kita sendiri gimana? Kalau dari kita di sini untuk solusi pengangguran kita ya sebagai pelajar, yang tentu kayak kita tuh harus di sini nih sekolah tempat wadah kita untuk membangun sumber daya manusia kita. Kita harus banyak-banyak berliterasi ya yang paling penting, karena buku itu adalah jendela dunia, kayak banyak banget nggak sih ilmu pengetahuan yang di buku. Ya kan? Terus juga kalau misal kita dikasih tugas nih, kita kayak mungkin banyak ngeluh ini dan itu, dikasih tugas PPT ngeluh, terus misal dikasih tugas membuat video juga kayak amat keberatan, ya kan mungkin kita bisa mengulangi hal-hal itu ya. Karena kalau mungkin nih kalau dilihat nih, itu tuh kayak memiliki manfaat yang tersirat loh. Kalau misal kita udah dimasukin dunia bekerja, kita mesti banyak banget kayak masalah-masalah yang timbul kan. Nah kita harus berpikir kritis. Nah berpikir kritis itu yang kita dilatih di sekolah. Jadi begitu. Menaikkan mindset kita ya. Ya nanti bisa Harus lebih bertumbuh-tumbuh di nggak hanya di bidang akademis, tapi non akademis juga harus skill kita juga harus diasah. Ada skill kreatif lagi. Karena cuma nggak sih kayak banyak orang yang mempunyai banyak otak tapi kayak Iya. publicity-nya tuh Iya, betul. kurang. Mereka nggak bisa apa yang mereka kita nggak bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan yang positif kan. Ya, Harus berani ya. betul. Iya betul. Lalu solusi dari pengangguran selain dari meningkatkan Meningkatkan pelatihan kayak
pemerataan sih sebenarnya tuh kayak harus meratakan kayak pembangunan ya sih semuanya ya kan, nggak cuma di Jawa aja ya. Dan juga teman-teman kita yang mungkin di luar Jawa kayak Akses teknologinya seperti transportasi itu kayak masih ada yang sulit nggak sih? padahal Indonesia kan itu luas ya, bukan hanya sekedar di Pulau Jawa. Jadi Dan padahal di sana-sana itu justru lebih banyak potensi Iya, sebenarnya, ya. tapi Kayak gitu ada lah rakyat Indonesia itu kayak kurang memanfaatkan. Terus di situ juga kita perlu kayak membuka lapangan kerja untuk mereka-mereka yang mungkin belum bisa bekerja. Ya tidak harus tinggi-tinggi lah ya. Kita bisa mulai dari kecil-kecil lebih dahulu. kayak misalkan di pasar nih punya kios, misal kios sepatu baju kain bisa kok ya membuka lapangan kerja. Bisa membuka lapangan. Terus juga sekarang kan lagi trennya TikTok tuh. Nah, TikTok tuh kayak kan butuh kayak kreator nggak sih yang bermanfaat mengedit. Nah, kan bukan bisa. sekedar yang cuma joget-joget Iya, itu ada yang kesalahan bermanfaat. Oh ya, jiwa kan. Nah, jadi untuk mereka yang bisa kayak edit itu bisa tersalurkan dalam aplikasi Iya, tersebut aplikasi tersebut. dan menghasilkan tentunya. Dan mengurangi angka pengangguran juga. Tentunya. Nah, mungkin kita sudah ya akan ya. mulai pembangunan ya. Pembahasannya sangat banyak ini kita Soal bahas apa lagi nih? kemana-mana ya. Mungkin Ya guys, mungkin dari kita cukup sekian. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kalian terima. terima Pahami. dan dapat kalian pahamin dan semoga bermanfaat. Apa lagi nih? Semoga membawa perubahan. Iya, Perubahan kita bagi semua. kita semua. Saya dan rekan-rekan saya semuanya pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you.